ya, tata cara mandi dan sunnah-sunnahnya. Ya, jadi dalilnya tetap sama, yaitu Al-Maidah ayat 6 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait wajibnya mandi ini bagi orang yang mengalami junub, ya, misalnya sebagaimana saya sampaikan tadi, wa in kuntum junuban fatahharu, ya, jadi jika kamu junub maka mandilah. Nah, tentang cara mandi ini atau mandi wajib ini Rasulullah sangat jelas, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadisnya sahih. Jadi beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, ya, yabda'u fayaghsilu yadayhi. Ya, beliau berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi karena junub, maka beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Ya, ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Ya, beliau memulai dengan mencuci tangannya, membasuh kedua tangannya. Nah, pada masa itu tentu berbeda dengan sekarang. Rasulullah biasanya menggunakan tanah, Pak, ya, untuk membersihkan tangannya. Nah, ini posisi tanah ini hari ini bisa kita ganti dengan sabun. Ya, para ulama sudah sepakat. Ya, dari tanah yang pada masa itu, ya, menjadi salah satu alat untuk mensucikan diri, ya. Ya, ini hari ini mungkin fungsi itu bisa digantikan dengan sabun. Ya, pertama kali cuci dulu, ya, kedua tangan kita dengan sabun sampai bersih, ya. Tsumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air, ya, dengan tangan kanan. Jadi beliau mengambil air dengan tangan kanan, kemudian beliau tuangkan ke tangan kiri. Ya, yufrihu biyaminihi ala shimalihi. Ya, mengambil air dengan tangan kanan, menampung air dengan tangan kanan, kemudian beliau tuangkan ke tangan kiri, ya, summa fayaghsilu farjahu, lalu kemudian beliau membasuh kemaluan, ya, mencuci kemaluannya. Berarti mencuci kemaluannya dengan tangan kiri, ya, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, lalu beliau berwudu, ya, sebagaimana wudunya untuk melakukan salat. Ya, jadi setelah mencuci kemaluan beliau berwudu seperti wudu ketika mau sholat. Ya, summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul sya'ri. Ya, lalu setelah wudu tadi beliau mengambil air, ya, lalu memasukkan jari-jari beliau tadi ke pangkal rambut. Ya, jadi mengambil air, kalau di bejana mungkin mengambil begini, ya. Kalau kita sekarang ada keran menampung dengan tangan gini, lalu memasukkan air itu ke dalam rambut kita, Pak. Ya, ke kepala kita sampai masuk ke sela-sela. Harus semuanya kena. Ya, harus semuanya kena. Ada satu helai rambut yang nggak kena air, nggak sah itu. Ya, jadi seluruh permukaan kepala kita, ya, kulit kepala itu harus terkena air. Ya, jadi karena bahasanya begitu. Summa ya'khudul ma, lalu beliau mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usul sya'ri. Beliau mengambil air dan memasukkan jari-jari beliau ke pangkal rambut. Ya, jadi pastikan air itu sampai ke kulit kepala kita, ke pangkal-pangkal rambut kita. Ya, sekali lagi saya katakan ini hati-hati, ya, karena kadang ngasal, ya, itu bisa saja kemudian ada bagian yang tidak terkena air, bisa nggak sah mandi wajibnya, ya kan? Ulama mengatakan satu helai rambut saja tidak terkena air bisa nggak sah mandi wajibnya itu, ya. Hatta idza ra'a an qad istabara'a hafana ala ra'sihi salasata hafanatin, ya, hingga kemudian beliau melihat sudah rata, ya, lalu beliau mengguyur kepalanya sebanyak 3 guyuran. Ya, jadi setelah beliau memastikan air itu sudah merata di seluruh rambut dan kulit kepala beliau, di pangkal-pangkal rambut itu, lalu beliau mengguyur kepalanya dengan 3 guyuran air. Ya, summa afadha ala sairi jasadihi, lalu kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya.
ya, membasuh atau menyiram ya atau mengguyur seluruh tubuhnya dengan air, seluruh, ya. Dan yang terakhir apa? Summa ghassala rijlaihi. Lalu kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Ya, jadi ini bunyi hadisnya begini, Pak. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau sudah menjelaskan secara jelas ya bagaimana tata cara mandi wajib tadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mulia ya. Namun, nah ini saya ingin katakan, Pak. Kalau Bapak mencari informasi ya tentang mandi wajib ini mungkin ada beberapa versi gitu. Ya, karena apa? Karena memang dalilnya mungkin sama. Ya, tetapi penyimpulan atas dalil itu bisa berbeda. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan. Ya. Jadi saya sampaikan yang sempurna dulu. Ini yang apa artinya yang sunnah dan yang fardu ada di bagian-bagian ini. Jadi apa tadi? Ya kalau kita urut kita ulang lagi mulai awal ya. Jadi tata cara mandi wajib itu pertama tentu harus ada niat, Pak. Ya, niat. Karena apapun itu tanpa niat tidak sah. Ya, meskipun di sini ulama berbeda pendapat. Niat itu ada yang menempatkannya di syarat sahnya suatu apa namanya ibadah, ya, ada yang menempatkan niat itu menjadi rukun ibadah. Ini tidak menjadi soal karena artinya niat itu harus ada. Apakah sebelum aktivitas ibadah itu dilakukan, ya, artinya niat itu menjadi syarat atau niat itu menjadi rukun dari ibadah itu. Ya, artinya ketika melaksanakan ibadah itu niat ada di dalamnya. Ketika mengawali dalam hati niat, ya, dalam hati kalau mandi wajib ini, ya, kalau niat itu kita mengikuti pendapat ulama yang menjadikan niat itu sebagai rukun, ya, maka ketika kita mengawali itu dalam hati, yang nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Dalam hati ya, karena ini biasanya kan kita lakukan di kamar mandi nih, ya. Bismillah, saya berniat melakukan mandi wajib. Sudah, itu sudah cukup. Ya. Tapi sekali lagi jangan dilafazkan karena biasanya kita mandi ini kan di kamar mandi. Ya, tempat di mana kita tidak boleh menyebut nama Allah di situ. Ya, jadi satu niat. Yang kedua cuci tangan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Siti Aisyah. Ya, jadi ia bedau, ya beliau mengawalinya ya fayaghsilu yadayhi dengan mencuci kedua tangan beliau ya dengan sabun yang bersih ya untuk menghilangkan najis-najis yang ada di kedua tangan kita. Lalu yang ketiga apa? Membersihkan kemaluan ya dengan tangan kiri. Ya, jadi yang intinya harus dengan tangan kiri. Ya. Nah, caranya tentu terserah karena kalau Nabi tadi kan menuang dengan tangan kanan, air kemudian dituangkan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ya, lalu yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ya, cuci tangan lagi, Pak. Ya, setelah mencuci kemaluan, cuci tangan lagi. Ya, nah, lalu sebagian ulama, ya, bahkan mayoritas ulama, ya, sebelum mandi wudhu dulu kita. Ya, jadi ini saya sampaikan yang sempurna dulu ya. Jadi ini yang lengkapnya, Pak. Jadi setelah mencuci tangan, ya, dari tadi mencuci kemaluan, cuci tangan lagi yang bersih, lalu berwudu, ya, seperti kita akan melakukan sholat. Ya, berwudu seperti kita akan melakukan sholat. Ya, lalu setelah berwudu, baru kita memulai mandi wajibnya tadi dengan membasahi, ya, atau menyiram atau mengguyur kepala kita 3 kali. Ya, pastikan bahwa seluruh permukaan kepala kita, seluruh rambut kita, seluruh pangkal-pangkal rambut kita semuanya terkena air. Ya, pakai sabun atau pakai sampo itu tidak wajib. Ya, tetapi kalau zaman sekarang ya tentu akan lebih bersih, lebih baik menggunakan sabun dan sampo. Ya, tetapi tidak wajib sebenarnya. Ya, tapi untuk lebih bersihnya ya menggunakan sabun atau sampo tadi. Ya, sampai kemudian menyela-nyela rambut dengan jari-jari tangan. Ya, jadi di sela-sela dibuka-buka gini, Pak, rambut kita supaya seluruh air itu mengenai permukaan kulit kepala. Ya, dengan kata lain mengenai pangkal-pangkal rambut kita tadi. Ya, nah, dan sunnahnya adalah
untuk semua bagian ini, ya termasuk bagian kepala, itu mendahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan semuanya. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana tangan tadi, dahulukan yang kanan. Mencuci tangan kan? Nah, lalu kemudian setelah mengguyur air ke seluruh tubuh, ya, lalu yang terakhir tadi sebagaimana dalam hadis, summa ghassala rijlaihi. Lalu kemudian beliau mencuci kakinya, membasuh kedua kakinya. Nah, ini pun juga disunahkan tentu yang kanan dulu. Ya, setelah itu selesai. Ya, mandi wajib itu selesai. Nah, ini yang utuhnya, Pak, yang yang sempurna. Ya. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, hadis ini ya dimaknai dan disikapi berbeda oleh para ulama. Yang paling minimalis ya, yang paling praktis itu kalau kita ngikut mazhab Syafi'i, Pak. Jadi mazhab Syafi'i dalam hal mandi wajib ini beliau menjadikan rukun mandi wajib itu hanya dua. Yang pertama adalah niat, lalu yang kedua adalah membersihkan, mengguyur ya atau menyiram seluruh tubuh kita. Jadi mulai dari kepala sampai kaki. Nah, kalau Bapak sudah melakukan itu sudah sah sebenarnya mandi wajibnya. Ya, pertama adanya niat, lalu kedua membersihkan atau meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Ya, mulai dari kepala sampai kaki. Ya, ini rukun mandi wajib sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, dua saja. Nah, yang lainnya sunnah semua. Misalnya tadi apa? Adanya kita harus cuci tangan dulu, kemudian membersihkan kemaluan. Karena di dalam proses kita mengguyur badan seluruh tubuh kita kan termasuk kemaluan juga kan, sudah mencakup semuanya tadi. Ya, jadi Imam Syafi'i menghukumi sunnah. Ya. Lalu kemudian termasuk berwudu. Ya, berwudu beliau hukumi sunnah. Ya, di dalam proses mandi wajib ini. Ya, jadi intinya, tapi kalau dilakukan ya lebih baik. Ya, dilakukan yang sempurna tadi, sebagaimana yang saya sampaikan kan. Ya, dilakukan secara utuh tadi. Tapi menurut mazhab Syafi'i dengan adanya niat, lalu membersihkan seluruh anggota tubuh mulai dari kepala sampai kaki, ya itu sudah sah. Ya, jadi kalau bapak-bapak mendapatkan penjelasan yang seperti ini, ya dari seorang guru, seorang ustadz atau seorang ulama, berarti beliau bermazhab Syafi'i, Pak. Ya, karena bisa berbeda nanti ketika seseorang itu bermazhab Hanafi misalnya. Ya, orang-orang atau para ulama mazhab Hanafi ini sangat berbeda di dalam menyikapi hadis ini. Ya, jadi meskipun kalau secara utuhnya mungkin tidak terlalu berbeda, tapi di dalam berpendapat mana yang rukun dan mana yang fardu dan mana yang sunnah ini berbeda. Ya, sampai sini jelas enggak kira-kira yang saya sampaikan ini? Jelas ya? Ini belum selesai nih. Ya, jelas enggak, Pak? Pertama minimal Bapak pahami dulu yang Imam Syafi'i aja, yang paling praktis dia. Ya, mazhab Syafi'i ya, itu kalau Bapak niat ya, bismillah saya berniat mandi wajib, lalu Bapak mandi seperti biasa tapi upayakan dan pastikan seluruh badan kita terguyur air ya sampai ke sela-sela rambut, sela-sela kulit, sela-sela jari. Ya mohon maaf, sela-sela apapun ya, bukan hanya rambut kepala, semuanya. Ya, maka itu sudah sah menurut Imam Syafi'i. Nah, mazhab Hanafi agak berbeda, Pak. Ya, di dalam menyikapi hadis ini, yang beliau jadikan rukun itu pertama adalah madmadah. Madmadah tahu apa? Ketika kita bahas wudhu kemarin, ya, ingat, berkumur-kumur. Nah, rukun mandi wajib menurut mazhab Hanafi itu yang pertama adalah berkumur-kumurnya ini yang wajib. Ya, jadi di dalam wudhu, meskipun wudhu itu kumur-kumurnya sunnah kan, tetapi Imam Hanafi menghukumi ini wajib ketika seseorang mandi wajib. Paham nggak sampai sini, Pak? Ya. Lalu yang kedua apa? Yang beliau jadikan sebagai rukun dalam mandi wajib ini istinsyak. Istinsyak ingat apa? Nah, menghirup air dengan hidung. Ya, jadi air ini dihirup dengan hidung. Ya. Kemudian dikeluarkan istinsar. Nah, mazhab Hanafi menghukumi istinsyak ini sebagai
rukun dari mandi wajib ini. Dengan kata lain fardu. Kalau tidak kumur, tidak istinsyak, mandi wajibnya tidak sah. Nah, ini Imam Hanafi, Pak. Ya. Jadi wajib berkumur dan wajib melakukan istinsyak. Ya, lalu yang ketiga, membasuh seluruh badan. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i tadi. Ya, mengguyur atau menyiram atau membasuh seluruh badan dengan memastikan seluruh permukaan badan yang terlihat, ya, semuanya terkena air, termasuk di sela-sela rambut, di sela-sela kulit, sela-sela jari dan seterusnya. Jadi Imam Hanafi itu, Pak. Ya, Imam Syafi'i sudah, Imam Hanafi sudah, ya, sekarang Imam Malik. Ya, mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki agak lebih rumit lagi. Ya, agak lebih rumit lagi. Ya. Beliau menjadikan rukun di dalam persoalan mandi wajib ini, yang pertama, ya, sebagaimana Imam Syafi'i tadi, niat. Jadi niat beliau jadikan sebagai rukun. Ya. Lalu yang kedua, membasuh seluruh tubuh dengan air, ya, sebagaimana Imam Syafi'i. Ya. Jadi dua ini sama dengan Imam Syafi'i. Pertama niat, yang kedua membasuh seluruh tubuh dengan air, ya. Lalu yang ketiga, sebagaimana dalam persoalan wudhu, masih ingat Imam Malik dalam persoalan wudhu, salah satu yang beliau jadikan rukun apa? Ad-dalku. Ingat, ad-dalku apa? Menggosok. Jadi harus digosok. Kalau cuma disiram enggak sah menurut Imam Malik. Jadi ketika mengguyur seluruh anggota tubuh ini, ya, harus ada aktivitas menggosok. Ad-dalku itu namanya, Pak. Ya, sebagaimana dalam wudhu, kan Imam Malik begitu. Ya, ad-dalku itu menjadi rukun wudhu. Jadi kalau ketika seseorang itu wudhunya hanya disiram saja, ya, menurut Imam Malik tidak sah wudhunya. Ya, tapi menurut Imam Syafi'i cukup dengan menyiram saja sudah sah. Ya, nah, sama halnya dalam persoalan mandi wajib ini. Ya, Imam Malik menjadikan ad-dalku atau menggosok ini menjadi salah satu rukun dalam mandi wajib. Jadi kalau tidak ada aktivitas menggosok, ya, jadi harus digosok, Pak. Tidak cukup hanya dengan disiram. Ya, digosok, itu menjadi bagian dari rukun mandi wajib. Kemudian ada lagi satu, sebagaimana dalam wudhu, Imam Malik kan menjadikan mualah sebagai salah satu rukun wudhu. Demikian juga di dalam mandi wajib ini. Mualah, masih ingat mualah? Ya, mualah. Mualah itu berkesinambungan. Ya, nah, kalau saya sampaikan kan mudah-mudahan ingat ya dengan apa yang saya sampaikan tentang wudhu kemarin. Ya, mualah itu artinya berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Ya, jadi misalnya lagi wudhu atau lagi mandi wajib, di tengah-tengah proses itu, ya, nerima telepon, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau diselingi dengan bicara, ketika ada seseorang mau ngajak bicara, kita jawab, nggak boleh, karena itu tidak mualah, ya, tidak berkesinambungan, ada jeda di situ. Nah, Imam Malik berpendapat kalau tidak mualah, artinya kalau tidak berkesinambungan, maka mandi wajibnya tidak sah. Paham ya, Pak ya? Kemudian yang terakhir, yang beliau mengkhususkan di rambut, ya, Imam Malik mengkhususkan di rambut ini benar-benar menyela-nyela rambut, ya. Jadi benar-benar jari tangan ini ketika mencuci kepala itu benar-benar harus menyentuh, ya, pangkal rambut. Nah, ini beliau jadikan sebagai salah satu rukun mandi wajib tadi. Jadi menyela-nyela rambut itu salah satu rukun dalam mandi wajib ini. Jadi ada berapa rukun mandi wajib menurut Imam Malik tadi? 5 ya? 5. Kalau Imam Syafi'i tadi ada berapa? 2, ya, niat dan mengguyur seluruh tubuh. Kalau Imam Hanafi tadi 3, ya, berkumur, ya, kemudian istinsyak, lalu mengguyur seluruh tubuh. Ya, Imam Malik ada 5, ya, 1 niat, kemudian membasuh seluruh tubuh tadi, kemudian ad-dalku atau menggosok, kemudian mualah, ya, harus berkesinambungan, ya, tidak boleh ada jeda. Lalu yang terakhir adalah nyela rambut.
ya. Jadi sela-sela rambut ini harus dipastikan semuanya kena, karena ini yang paling memungkinkan untuk tidak terkena, ya, terkena air maksudnya. Ya, kalau bagian-bagian yang lain kan mungkin lebih mudah ya, tapi untuk rambut, ya, rambut kepala dan rambut yang lain itu harus dipastikan semuanya terkena air tadi. Ya, jadi makanya Imam Malik atau mazhab Maliki, ya, para ulama mazhab Maliki menjadikan ini sebagai salah satu rukun dalam mandi wajib ini. Lalu yang terakhir mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali, ya, rukun mandi wajib menurut beliau ada 3. Pertama niat, ya, lalu yang kedua membaca tasmiyah. Apa tasmiyah? Ya, menyebut nama Allah, Bismillah tadi. Ya, jadi kalau yang lain tidak mewajibkan, ya, hukumnya sunnah, ya, tapi niatnya yang wajib. Ya, tetapi Bismillahnya itu tidak wajib. Tetapi Imam Hambali atau mazhab Hambali menghukumi wajib, ya, membaca Bismillah tadi, Pak. Ya, jadi rukun rukun mandi wajib menurut mazhab Hambali 1 niat, kedua adalah membaca Bismillah, yang ketiga membasuh seluruh badan. Jadi semua badan. Ya. Jadi kira-kira bisa disimpulkan enggak? Ini, Pak. Apa yang dari seluruh yang saya jelaskan tadi, dari pendapat-pendapat Imam mazhab tadi, ada 2 yang mereka sepakati dan mereka tidak berselisih dalam hal ini. 1 tentang adanya niat, kedua mengguyur seluruh tubuh. Nah, jadi kalau bapak-bapak bingung, ya, mudah-mudahan nggak bingung. Kalau ingin menghafal lagi apa yang saya sampaikan, ini bisa dilihat di YouTube nanti, Pak, ya. Cuman kalau bapak-bapak bingung, ya, yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana, ya, ngikut mazhab Syafi'i saja. Ya, pertama niat, ya, kedua membasuh seluruh tubuh dan pastikan semuanya terkena air. Itu sudah sah sebenarnya. Tapi kalau mau lebih sempurna, lebih utuh lagi, jadi bukan hanya yang wajibnya saja, tapi termasuk yang sunnah-sunnahnya tadi. Pertama, ya, tentu dengan niat. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ya, sebelum melakukan aktivitas yang lain, cuci tangan dulu. Ya, dengan sabun lebih baik. Ya, kemudian membersihkan kemaluan. Ya, dengan tangan kiri. Ya, lalu berwudu. Ya, lebih afdal wudu dulu sebelum mandi. Wudu sebagaimana kita melaksanakan sholat, ya. Nah, kalau mau membaca doa setelah wudu nggak apa-apa, ya. Kalau mau dilafazkan keluar dulu dari kamar mandi, kan nggak boleh kita berdoa di dalam kamar mandi, ya. Nah, kalau mau berdoa dalam kamar mandi dalam hati, ya, karena hukumnya sunnah juga membaca doa setelah wudu. Tapi intinya, ya, sebelum melakukan mandi besarnya tadi, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ini, baginda Nabi berwudu dulu sebelum melaksanakan mandi besarnya tadi, mandi wajibnya tadi. Ya, nah setelah berwudu kemudian membasahi, ya, atau menyiram atau mengguyur pangkal kepala ini, ya, 3 kali. Ya, setelah dalam 3 kali itu dipastikan seluruh air ini masuk ke dalam sela-sela rambut sampai ke pangkal rambut, ya, menyela-nyela istilahnya, ya, di sela-sela rambut ini dipastikan semuanya terkena air tadi, ya. Jadi jari-jari tangan ini masuk, termasuk untuk wanita, Pak. Wanita juga begitu, ya, sepanjang apapun rambutnya semuanya sama, ya. Jadi rambutnya jangan panjang-panjang. Kalau ada bagian rambut yang nggak kena air, bisa nggak sah itu mandi wajibnya, ya. Jadi pastikan ke istri-istri kita. Jadi semua rambut itu, ya, pastikan terkena air sampai ke pangkal-pangkal rambutnya. Ya. Nah, lalu baru setelah itu mengguyur air ke seluruh tubuh, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengguyur mencuci kaki, ya, membasuh kedua kaki. Ya. Jadi kalau kita lihat hadisnya kan begitu ini, Pak, urutan-urutannya. Ya, dan disunahkan tentu adalah mendahulukan yang kanan, ya, dalam membersihkan seluruh anggota tubuh kita, ya, termasuk bukan hanya tangan atau kaki,
ya juga bagian apa namanya kepala, ya kemudian ketika kita mengguyur wajah juga bagian yang kanan dulu. Ya istilahnya semua bagian tubuh yang kita bersihkan itu kita dahulukan yang kanan. Ya sunnahnya seperti itu. Jadi ini kira-kira mengenai apa yang bisa saya sampaikan dengan atau tentang tata cara mandi wajib termasuk sunnah-sunnahnya. Ya, kira-kira jelas ya, insya Allah ya. Nah, jadi kalau sampai kita apa namanya mandi wajibnya ini apa lalai ya, artinya kita nggak paham, nah, sholatnya bisa nggak sah, ya malah bisa dosa kita karena kita masih dalam keadaan junub berarti kan kalau mandi wajibnya nggak benar.